Setelah manuver politik yang dilakukan oleh anggota keluarga dari Presiden Joko Widodo menjelang pemilu 2024, banyak publik memang yang menanti bagaimana pernyataan terbuka disampaikan oleh PDIP. Karena selama ini sepertinya menyikapinya dengan tenang, dengan diam. Akhirnya hari ini kita bisa mendengarkan pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Memang tidak ada nama secara spesifik yang disinggung. Tidak menyebut juga pasangan capres, kemudian juga wapres yang disebut secara detail juga. Tapi ada beberapa hal yang bisa disentil kalau kita bilang, menyebut mengenai putusan MK. Ada juga peran atau juga pesan kepada masyarakat agar tidak ada kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, kita akan mengetahui sebenarnya apa maknanya, siapa kemudian yang disasar, siapa yang dituju oleh pidato politik ini, dan akan dibahas, dijelaskan juga oleh para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan perwakilan dari PDI Perjuangan yang juga mengusung pasangan Baca Pres, Bacawa Pres, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ada Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Baik, dan juga nanti akan melihat pidato dari Ibu Megawati ini dari sudut pandang kacamata politik. Ada Bang M. Kodari selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Dan seperti biasa, kalau kita kemudian berupaya menerjemahkan apa yang disampaikan, ini tidak hanya melihat dari kata-katanya, tapi juga bagaimana cara menyampaikan kata-kata tersebut, gesturnya, mimiknya, dan sebagainya. Ini ada Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi yang juga akan menjelaskan lebih lanjut kepada kita mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kirdi. Selamat malam. Baik, dan kalau kita sudah tadi melihat ada wakil dari calon Baca Pres, Bacawa Pres, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, pasti juga kita akan mengundang perwakilan dari pasangan calon presiden yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sudah hadir secara daring, beliau ini juga merupakan juru bicara tim pemenangan nasional dari Prabowo Gibran yaitu Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Selamat malam. Baik. Selamat malam Bang Kodari, malam Bang Ruhut, malam Mbak. Ada Mas Kirdi juga di sini. Ya, baik. Nah, ini kita akan langsung saja mulai perbincang kita, Bang Ruhut. Saya ingin sekali tahu, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, tidak ada nama spesifik yang disebut. Tapi apakah kemudian semua yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini sebenarnya menyasar salah satu pasangan capres-cawapres atau seperti apa? Jadi pernyataan Ibu Megawati mengingatkan untuk kita semua. Bung Karno juga selalu mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita harus ingat bagaimana kita di zaman kerajaan 082845 Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru. Kalau ini kita khianati, kita tinggal menunggu waktunya. Memangnya apa sih yang dibaca oleh Ibu Megawati yang saat ini terjadi sehingga kemudian menyampaikan pidato politik seperti itu? Jadi Ibu Megawati secara terang benderang mengatakan, kita berterima kasih dengan beliau, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Kenapa? Dua yang sangat betul-betul didambakan rakyat pada waktu itu. Mari kita jadikan hukum sebagai panglima. Kita tahu bagaimana kaitan dengan, disinggung juga dengan ibu, nepotisme, ya. Udah itu mengenai korupsi, kolusi, ya itu diingatkan. Karena itu di era ibu Presiden, lahirlah apa yang namanya KPK. Ibu lo yang membidani, ya pada waktu ibu Presiden. Begitu juga MK, apa kita tidak terharu, terenyuh. Beliau menceritakan bagaimana waktu MK itu dilahirkan. Niat yang sangat baik, Mahkamah Konstitusi. Karena kita memang semua tidak boleh bergeser. Kita negara hukum, jadikan hukum panglima. Jadi Ibu Mega cerita bagaimana Pak Jimli Hasidiki bekerjanya sangat baik. Ibu memilih tempat tidak jauh dari istana. Itu mengingatkan kita semua, dan suasana sekarang sebagai seorang ibu, ya kami juga kader-kadernya terharu. Tapi kami bangga. Kami semua kader-kadernya jujur saja. Rame hiruk pikuk sekarang ini, beliau tetap, kita jangan sekali-sekali membuat suasana menjadi keruh. Tapi fokuslah kami semua. Kami semua tim sukses, ya, bersama kawan-kawan koalisi kami, ya, kita turun ke bawah. Kerja-kerja saja bagaimana Pak Ganjar, Pak Mahfud, insya Allah
nanti dipilih rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Baik. Itu pesan Ibu Mega. Tapi kalau tadi juga menyinggung Ibu Megawati mengenai putusan MK gitu kan, Ya. disebut-sebut juga. Kecewakah kemudian Ibu Megawati dengan apa yang terjadi yang melibatkan MK selama ini? Saya rasa jangankan Ibu Megawati yang melahirkan, ya kita juga, dan bukan kami aja keluarga besar PDI. Nyatanya lihat pakar-pakar yang kecewa itu ahli-ahli tata negara, ahli-ahli hukum, begitu juga tokoh-tokoh sosial, budayawan, ya sahabat saya Butet, ya begitu juga yang lain-lain, banyak yang kecewa. Ya jadi kita ya sedih ya. Jadi apapun tegas. Pak Jimli sebagai MK mengatakan ya putusan nomor 90 MK itu ya sangat memprihatinkan. Saya sedih lihat Pak Anwar Usman statement saya difitnah, saya segala macam ungkapan hatinya. Saya hanya ingin mengatakan mari kita semua belajar menunjuk hidung kita sebelum menunjuk hidung orang lain. Baik. Jelas kita, saya kebetulan juga ahli hukum. Jelas kok yang ada hubungan ya menangani kasus ini ya, apa dia tidak ada hubungan? Terang benderang ada kok. Baik, Bang Ruhut. Apalagi maaf saja karena Pak Jokowi mengatakan drakor, sinetron. Apa ini tidak sinetron? Ya, saya positive thinking. Putusan pertama, kedua, ketiga saya lagi sakit. Oke. Ya, tapi waktu yang ini dadak sudah sehat. Udahlah, yang gitu-gitu ini era reformasi. Baik. Rakyat sudah sangat cerdas, biarlah rakyat nanti yang menilai. Tapi putusan itu sangat menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia. Jelas kami PDI Perjuangan juga. Termasuk juga PDI Perjuangan. Nah, Bang Dhanil, dalam pidato politik Ibu Megawati tadi memang tidak disebutkan secara spesifik, secara detail menunjuk nama siapa atau pasangan yang mana. Tapi kalau bicara mengenai putusan MK, terus terang semuanya juga mengerti Bang Dhanil bahwa siapa yang kemudian seakan diberikan karpet merah, siapa seakan yang dilancarkan dari putusan MK, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana melihatnya Bang Dhanil? Pertama, Mbak Putri, apa yang disampaikan Ibu Megawati perlu kita apresiasi. Beliau tentu sebagai mantan presiden, kemudian punya pengalaman panjang sebagai pimpinan partai politik, tentu punya bacaan yang baik dan itu tentu kita hormati. Terkait dengan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, kita bersepakat dengan itu. Terkait dengan demokrasi yang harus sehat, kemudian kita mendorong nilai-nilai reformasi yang harus tetap hadir di Indonesia dengan semangat anti KKN itu harus tetap kita jaga. Jadi pada prinsipnya nasihat-nasihat Bu Megawati semuanya punya hal baik yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Putri, terkait dengan keputusan MK, tentu posisi Pak Prabowo kemudian Mas Gibran adalah user dari satu keputusan hukum. Nah, sebagai user dari keputusan hukum, kami menghormati dan menaati hasil keputusan tersebut. Apapun keputusan tersebut, terlepas dari perdebatan yang terjadi pada hari ini. Nah, jadi kita menghormati sepenuhnya hal tersebut. Nah, apabila kemudian misalnya Bu Megawati mengkhawatirkan ada kecurangan pemilu dan sebagainya, ada tuduhan akan terjadi kecurangan dan sebagainya, saya pikir posisi PDI Perjuangan, posisi Bu Megawati adalah salah satu tokoh penting di pemerintahan. Beliau adalah pimpinan ruling party, partai yang berkuasa, tentu punya instrumen untuk mengawasi dengan tegas dan terang terkait dengan apakah ada potensi kecurangan atau tidak. Karena agak janggal kalau kemudian apabila ruling party yang berkuasa di Indonesia kemudian menuduh dan terkesan khawatir dengan adanya kecurangan dan sebagainya. Bang Ruhut kan dulu berulang kali menyatakan Pak Jokowi tidak mungkin melakukan kecurangan ketika beliau
menjadi calon presiden di 2019, dan itu memang faktanya begitu. Apalagi sekarang, saya pikir statement Bang Luhut, Bu Megawati tidak akan berubah terkait dengan itu. Apalagi sekarang yang maju adalah bukan Pak Jokowi. Dulu bahkan Pak Jokowi yang maju, Bang Luhut, kemudian teman-teman PDIP berkeyakinan tidak akan ada terjadi kecurangan. Saya yakin, apalagi sekarang yang maju bukan Pak Jokowi. Jadi tentu sebagai ruling party PDI, Bu Mega sebagai orang yang berpengaruh itu bisa mengawasi dengan ketat. Apalagi Pak Wapres dari Pak Ganjar adalah Pak Mahfud, itu adalah Menko. Jadi beliau juga bisa mengawasi dengan ketat proses-proses itu. Jadi ini kan seperti kalau mengkhawatirkan ada kecurangan, kemudian seolah-olah menuduh kecurangan itu kepada pihak lain yang justru sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang besar seperti PDI Perjuangan, yang kemudian ruling party, kemudian punya banyak aparatur dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya kita berkompetisi saja dengan gembira. Saling menasehati itu penting, saling mengawasi harus terus-menerus, sehingga demokrasi kita ini nanti akan menjadi demokrasi yang sehat, semangatnya berlomba-lomba dalam kebaikan, semangatnya itu untuk saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Begitu Mbak Putri. Baik Bang Daniel, nanti mungkin Bang Rul bisa tanggapi, karena terlalu janggal kalau kata Bang Daniel. Partai yang berkuasa, ruling party, PDI Perjuangan mengkhawatirkan adanya kecurangan-kecurangan. Tapi nanti Bang Kodari juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, kemudian juga Mas Kedi Putra. Kami juga nanti setelah jeda akan mengajak Anda kembali untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya, terutama mengenai bahasan yang menyinggung putusan MK. Saat lagi. Saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat bangsa dan... Kita lanjutkan perbincangan, tadi juga kita sudah dengarkan bagaimana cuplikan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, terutama ini menyinggung mengenai putusan MK. Sejarah soal MK juga betul-betul diceritakan dengan baik oleh beliau. Kalau melihat mengenai hal ini, soal MK, apa kemudian menjadi concern dari Ibu Megawati menurut Bang Kodari? Pertama, saya sih sebetulnya agak surprise mendengar pidato tadi, karena saya menduga ada sesuatu yang sangat besar dan baru begitu. Tetapi kalau mendengar pidato beliau, ya menurut saya sih nggak ada sesuatu yang baru ya. Beliau mengatakan normatif aja? Iya, normatif saja. Dan bahkan tidak menyebut nama kan. Saya pikir tadinya mau menyatakan bahwa PDI Perjuangan keluar dari kabinet misalnya begitu. Itu sesuatu yang besar kan begitu. Nah kalau lihat pidato ini kan sebetulnya kalau nggak membaca konteks dan tidak berada pada konteks 2023 akhir, ini saya menduga Bu Mega ini sedang pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. Kan tiap tahun tuh ada acara pidato kebudayaan yang disampaikan oleh orang dari berbagai macam latar belakang ilmu dan profesi begitu. Betul. Karena sangat-sangat normatif dan sangat-sangat umum. Tetapi menurut saya cara kita melihat Bu Mega ini pada hari ini ya seperti bagaimana
adanya ya beliau kan walaupun mengatakan saya sebagai warga negara, presiden kelima, tapi titik tekannya sebetulnya menurut saya adalah ketua PDI Perjuangan. Beliau ini adalah pelaku politik aktif. Pelaku politik aktif dan adalah kingmaker. Kingmaker, salah satu kingmaker yang ada sekarang ini yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD begitu. Jadi ya saya melihat pidato Bu Mega ini walaupun dikemas dalam konteks lembaga kebudayaan ya kalau nggak salah ini ya. Badan Kebudayaan salah satu organ di PDI Perjuangan, lalu kita lihat banyak simbol-simbol di sana. Saya agak nyinggung dikit biar nanti Kak Mas Kirdi ya ada ya suasana yang agak berbeda lah dari biasanya kan Ibu kan merah atau bajunya hitam ban begitu kan, ini kan bajunya putih, ini agak lain, agak lebih datar dan seterusnya. Tapi saya melihat ini ya Bu Mega sebagai kingmaker dan karena sebagai kingmaker maka kemudian ya tentunya pidato ini walaupun normatif dan seterusnya itu ya saya melihatnya dalam kerangka strategi politik begitu. Nah kebetulan strategi seperti apa Bang Kodari? Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada survei yang beredar tuh ya dari SMRC walaupun dikatakan oleh SMRC itu bukan dari kami begitu. Tetapi di dalamnya kan selain temuan-temuan survei kan juga ada rekomendasi tindakan begitu yang di dalamnya mengatakan bahwa isu keputusan MK ini harus disebarluaskan ke masyarakat Indonesia. Dan memang kalau dari survei itu yang tahu mengenai masalah keputusan MK ini kan baru sekitar 30-40% gitu. Jadi kalau isu ini beredar maka itu dianggap bisa berpengaruh terhadap konstelasi suara. Di mana temuan survei itu adalah Prabowo menguat dan Ganjar itu menurun begitu kecenderungannya. Nah walaupun ada ironinya juga dalam survei yang sama dikatakan bahwa kalau isu ini berkembang kepuasan kepada Jokowi itu menurun, justru yang akan mendapatkan suara adalah Anies Baswedan. Tetapi saya melihat ini sebagai suatu langkah politik ya. Kebetulan kemarin lagi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga mengeluarkan pernyataan yang menurut saya kurang lebih senada yang mengatakan saya terusik lah begitu. Ini kan Bu Mega juga sedang mengatakan saya terusik juga gitu. Walaupun mohon maaf Bang ya, Bu Mega itu bukan yang melahirkan MK, yang melahirkan MK itu adalah konstitusi, amandemen konstitusi yang ketiga kalau nggak salah, dan itu dijelaskan oleh Bu Mega. Dan Bu Mega itu memang ya tadi terlibat dalam prosesnya, ketuanya adalah Pak Jimli Asidiki. Tapi poin saya adalah ketika Bu Mega di kalimat-kalimat awal mengatakan ini adalah titik terang ya, cahaya terang dalam kegelapan demokrasi, maka otomatis beliau mau mengatakan bahwa ya ini adalah ya sebuah tembakan politik kepada yang pasangan Prabowo Gibran, kira-kira begitu. Baik, nah Mas Kidi juga mungkin bisa berikan pandangannya kalau seperti dikatakan tadi oleh Bang Kodari juga kalau isi pidatonya hanya normatif saja, tapi kemudian dari gesturnya juga tidak ada seperti emosi yang kita saksikan kalau Ibu Mega ini pidato di depan para kader-kadernya. Oke, kalau kita bicara bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu adalah sebuah pidato politik, ya itu ahli-ahlinya abang-abang kita di sini lah ya pasti. Bagaimana cara beliau menyampaikan ini menarik. Kalau kita bagi menjadi dua bagian, kan pidatonya kira-kira kurang lebih 9 menitan loh, gitu. Saya udah ngelihat, saya udah ngitung bahkan 5 menit pertama itu titik tekan tiap menit itu paling cuman antara 3 sampai 4. Titik tekan tuh misalnya kita harus atau nadanya neken. 5 menit pertama. Itu dikit atau banyak berarti? Dikit. Karena 4 menit terakhir itu di atas 5 masing-masing. Jadi saya melihatnya agak beda nih. Memang ini adalah sifatnya tanda petik normatif. Tetapi normatif itu kalau kita dalami lagi, kita telisik lebih dalam lagi. Yang awal itu narasi, membangun sebuah mempersiapkan di mana titik setelah 5 menit kelima, yaitu kata-kata tepatnya itu misalnya ketika bilang korupsi, nepotisme, kolusi seperti itu mulai tuh cegar gitu. Artinya apa? Bagian depan itu beliau persiapkan itu buat ngasih tahu yang di belakang. Yang di belakang ini ngasih seolah-olah bahasa gampangnya ngasih tahu bahwa jangan sampai salah. Kita pernah loh dulu ngalamin kondisi ketika tanda petik istilahnya secara halus mengatakan tidak demokratis, penuh intimidasi dan sebagainya. Dan itu buat saya bisa mengarah ke salah satu pasangan calon yang punya masa lalu. Yang ada hubungannya dengan rezim zaman dulu gitu kira-kira seperti itu. Itu satu. Yang kedua, walaupun pernah jadi cawapresnya. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang ingatan tersebut ya, jadi buat saya apa yang disampaikan Bu Mega itu memang sifatnya pasif agresif, nggak secara langsung. Tapi nyodoknya ngehook nih.
Tetapi itu bisa dimengerti. Kenapa? Semuanya pakai teknik yang sama. Dari drama, drakor, segala macam. Akhirnya saya gabungin, ini mungkin cara orang Indonesia kali ya. Kalau ngomong tuh belok-belok dulu gitu. Nggak langsung aja gitu loh. Siapa sih yang lu maksud drakor? Ceger gitu loh. Siapa yang lu maksud dengan intimidasi? Ceger. Gitu aja sih. Reshuffle kabinet gitu. Iya, langsung gitu aja langsung. Pakai pura-pura baik segala macam. Gitu. Kadang-kadang kan rakyat Indonesia yang lihat saya sepakat kata-kata Mas Kodari dan Bang Ruth bahwa orang Indonesia itu pintar, cerdas gitu. Sama Bang Daniel juga, orang Indonesia udah cerdas gitu. Kita ngelihat kayak gitu kan ngerti juga gitu sebetulnya. Iya, walaupun banyak belok-belokannya ya. Iya, tapi nggak ada nobody dare gitu, nggak berani untuk addressing the elephant on the table on the room gitu. Nggak berani nyebutin secara jelas ke orang ini. Jadi menurut saya untuk kita sampai pada pola berkomunikasi direct, lugas dan asertif, PR-nya banyak banget nih. Gitu. Nanti kita akan perdalam lagi. Nah, sebelum jeda karena kami juga bawa Anda untuk bisa melihat kembali cuplikan dari pidato politik Ibu Megawati. Nah, kalau yang ini adalah saat menyampaikan mengenai kekuasaan yang otoriter. Berikut ini kita akan saksikan. Praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Baik, kembali saya akan ulang dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, berbagai manipulasi hukum terjadi akibat praktek kekuasaan otoriter. Bang Daniel, mengenai hal ini, apakah juga ada pandangan? Karena sepertinya Bu Mega mencoba untuk bisa tidak menuding langsung, tapi kemudian mencoba mengingatkan setidaknya siapa yang saat ini sedang berkuasa. Bang Daniel. Ya, salah satu tentu yang berkuasa pada saat ini adalah Partai PDI Perjuangan dan itu adalah menurut saya adalah tafsirnya bisa Bu Megawati sedang mengingatkan kita semuanya yang sedang berkuasa untuk tetap menjaga norma-norma hukum dengan baik, kemudian mendorong demokrasi yang baik untuk semuanya, begitu itu catatan pentingnya. Kemudian kedua tentu kita tadi saya sebutkan di awal, kita menghormati semua pesan dan tausiah sebut begitu dari Bu Megawati yang jelas dalam posisi kami Pak Prabowo dan Mas Gibran menghormati segala sesuatu yang sudah menjadi hasil keputusan hukum dan tentu kita berkomitmen bersepakat untuk menjaga demokrasi yang sehat, bersepakat menjaga hukum yang lebih baik. Nah, kalau kemudian ada keputusan MK juga itu juga kita dalam posisi menghormati, artinya apapun keputusan MK itu patut dan harus dihormati. Dan konsekuensi dari keputusan itu pun kita hormati. Jadi seperti tadi di awal saya sebutkan posisi Pak Prabowo, kemudian posisi Mas Gibran itu adalah user dari produk hukum tersebut atau produk konstitusi tersebut. Nah, yang ketiga Mbak Putri yang perlu dipahami adalah ini kan
bisa menjadi poin penting buat Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwasannya pandangan Ibu Megawati yang tadi menurut Bang Kodari seperti pidato yang normatif, bagus begitu karena disampaikan untuk semua pihak dan tertentu juga untuk Bu Megawati sendiri, untuk PDIP sendiri karena sebagai ruling party yang punya pengaruh yang luar biasa, kemudian bisa langsung sampaikan kepada presiden, bahkan Ibu Megawati bisa langsung mengingatkan presiden karena presiden adalah kader dari PDI Perjuangan dan sebagainya, dan selama ini punya komunikasi yang baik. Jadi ini seperti pesan saling introspeksi saja dan positif untuk semuanya sedang berkontestasi, positif untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, positif untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian positif juga buat Pak Anies dan Gus Imin karena semuanya berpotensi menjadi pemimpin negeri di 2024 nanti. Iya, Bang Ruhut, siapa sih sebenarnya dimaksudkan oleh kekuasaan otoriter ini tadi oleh Bu Mega? Karena kalau Bang Daniel mengatakan yang berkuasa sekarang kalau ngomong-ngomong kuasa itu juga termasuk ruling party PDI Perjuangan, sehingga kemudian ini mengingatkan pada semuanya. Tapi sebenarnya siapa yang dituju oleh Bu Mega dalam pidato ini? Jadi saya mulai dari kura-kura dalam perahu. Janganlah kita pura-pura tidak tahu. Itu tidak baik ya. Bahkan ya saya sedih kadang-kadang dari teman-teman ya dari sana, inilah sahwat mau berkuasa. Saya sedih loh kita dibilang begitu. Dari tadi sahabat saya Daniel kan mengatakan, kami kan lagi berkuasa. Sahwat yang mau berkuasa itu yang nggak pernah berkuasa, kalah melulu. Sekarang Machiavelli mulai menghalalkan semua cara. Nggak sedih sekarang lihat. Baliho kami di mana-mana dibuka, kantor kami disatronin, apa ini? Udahlah, kita Ibu Mega itu saya terima kasih, dua pengamat sahabat saya ini, tokoh-tokoh besar. Memang pidato Ibu memang mengajarkan kami kita harus berbudaya. Jadi betul itu pidato seperti pidato kebudayaan. Memang Ibu selalu mengingatkan kita. Bangsa yang besar kalau bisa menjaga budaya bangsanya, dia akan sukses. Karena itu Ibu mengatakan, sudahlah, jangan kita cederai yang namanya ya kaitan dengan sekarang pembangunan moral ini. Jangan, bahaya. Dan ingat, ini reformasi saya katakan. Rakyat itu sudah cerdas. Saya turun. Kan Ibu Mega menugaskan kami sekarang udah turun ke bawah semua. Untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud. Cita-cita kita hat-trick tetap kita pertahankan. Presiden kita menangkan, begitu juga legislatif. Rakyat itu semua sedih loh. Sedih kenapa Bang? Bang, Pak Jokowi kok jadi gitu? Rakyat bisa bilang gitu. Aku bilang enggak, karena kebetulan dia Daniel bener. Ya, Daniel aja bilang, periode pertama, periode kedua, saya kurang apa, Pak Asang Badan habis. Ya, untuk beliau. Yang tugasin partai saya. Partai saya yang tugasin. Tapi rakyat itu bilang, Bang, lagi ngapain nih Pak Jokowi? Saya bilang, enggak lah, enggak apa-apa. Kami juga tetap menjaga beliau sampai 2024. Oke, baik. Enggak usah khawatir. Oke, Pak Daniel silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Mbak Putri, saya pikir untuk mengukur apakah rakyat menilai Pak Jokowi berubah atau tidak, tentu hasil survei. Jadi tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu ada 80%, artinya kepercayaan publik, kepercayaan rakyat itu masih sangat tinggi terhadap Pak Jokowi. Dan misalnya kita lihat juga hasil survei banyak, mungkin Pak Bang Kodari, kemudian SMRC dan banyak lembaga-lembaga lain menyatakan tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu masih sangat tinggi. Itu pertama. Kemudian bahkan ada hasil survei yang menunjukkan mereka juga percaya Pak Jokowi tidak akan banyak
melakukan atau sebut tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Pak Jokowi akan melakukan kecurangan demi Oke. anaknya dan sebagainya, itu Baik, Bang Daniel. masyarakat percaya tidak akan pernah terjadi. Iya. Nah, jadi jangan memotret Indonesia yang besar itu dari konstituennya Bang Ruhut begitu, atau dari konstituen yang selama ini digambarkan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu, tapi gambarlah secara general. Dan salah satu karya ilmiah yang paling representatif untuk menilai itu adalah hasil survei. Baik, Begitu, baik, Mbak. Mbak Daniel. Baik, Mbak Daniel sudah menyinggung mengenai kecurangan. Ada sedikit cerita tadi dari Bang Ruhut mengenai kecurangan-kecurangan juga terjadi. Kita akan juga dengarkan bagaimana soal kecurangan ini menjadi perhatian dari Ibu Megawati dalam pidato politiknya. Kita simak bersama. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu tadi yang bagian terakhirnya. Jangan biarkan kecurangan pemilu, Bang Kodari, yang akhir ini terlihat akan mulai terjadi lagi. Iya, iya. Tapi boleh nggak saya masih bicara soal MK ya, karena Oke. topik besarnya kan MK ya. Pertama begini, saya bukan orang hukum, tetapi saya merasa bahwa sebetulnya penilaian kita terhadap MK ini sudah overvalue sebetulnya. Overvalue dan overestimate. Karena sesungguhnya masalah di MK itu bukan baru-baru ini saja. Jangan lupa bahwa ketua MK itu pernah ditangkap gara-gara kasus suap begitu. Lalu kemudian ada beberapa anggota atau hakim MK juga mengalami masalah-masalah hukum. Itu yang pertama. Yang pesannya adalah bahwa sebetulnya pandangan ketika MK itu dibuat bahwa hakim MK itu adalah negarawan, manusia setengah dewa, itu sebetulnya nggak berlaku. Hakim MK itu ya manusia biasa begitu. Nah, poin yang kedua, sebetulnya kita kalau lari ke belakang, judicial review yang berkaitan dengan kepentingan MK sebagai institusi maupun individu hakim MK itu sudah beberapa kali terjadi. Misalnya terkait dengan kewenangan MK misalnya, apakah misalnya mengadili pilkada atau tidak. Jadi MK itu pernah bersidang untuk kepentingan dia sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang ini disoal bahwa ada kepentingan ketua MK, sebetulnya pernah kejadian beberapa kali baik zaman Pak Jimli, zamannya Pak Mahfud maupun zamannya Pak Hamdan Zulfa, di mana MK itu memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan MK sebagai institusi. Oke. Pernah juga yang Pak Saldi Isra berkaitan dengan kepentingan yang terkena dia sendiri berkaitan dengan masa jabatan. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya memang kayaknya balik lagi ya bahwa MK ini adalah institusi yang dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Ya menurut saya perlu dipikirkan kembali penataan ulang MK itu gitu loh. Misalnya begini, apakah perlu MK itu berdiri sebagai satu pengadilan tersendiri? Karena di Amerika Serikat itu tidak dipisahkan, MA dengan MK itu nggak dipisahkan. MA itu kalau di sini kan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau MK kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau di Amerika, MA itu ya menguji juga judicial review undang-undang terhadap konstitusi begitu. Jadi nggak perlu dipisahkan. Karena ternyata MK ini kalaupun ditempatkan terpisah dengan MA, ya sama saja gitu. Nah kalau digabung dengan MA, tidak terjadi komplikasi seperti sekarang ini. Oke. Di mana hakim MK itu 3 datang dari kehakiman, dari yudikatif yaitu MA, 3 dari presiden dan 3 dari DPR. Otomatis semua nanti wilayahnya adalah Mahkamah Agung semua. Menurut saya itu PR penting lah. Oke. Dari semua dinamika terkait dengan MK, termasuk ya refleksi terhadap refleksi ya, Bu Mega Ya. kan refleksi, ini refleksi terhadap refleksi Ibu Mega. Jadi kita perlu memikirkan penataan ulang soal MK Baik. pasca 2024. Baik, itu gitu. di poin MK. Ada Ya. pun soal kecurangan juga tadi yang sempat terakhir disampaikan. Kalau itu kan gampang, tinggal disebut aja kecurangannya apa, lalu dibawa proses kepada masalah hukum. Kalau memang itu barangnya ada, ya biarlah itu diketahui oleh semua, gitu loh. Jadi kita balik lagi, bicaranya kalau kata Bang Kirdi, langsung aja gitu loh. Apalagi Bu Mega dalam konteks ini adalah pelaku politik. Ya, Bu Mega ini walaupun balik lagi saya warga negara, saya presiden kelima, saya ketua PDI Perjuangan. Itu dalam begitu beliau menyampaikan pidato dengan pengantar seperti itu, di kepala saya itu keluar
Pak SBY gitu loh. Iya, saya prihatin kan gitu kan. Kan beberapa kali Pak SBY kan ngomong juga, saya turun gunung, saya prihatin begitu. Jadi saya melihat seperti saya melihat Pak SBY, tapi sekarang dalam wujud Ibu Mega, gitu. Jadi Pak SBY adalah pelaku politik ya, bertarung untuk pemilu presiden 2024 ini, memperjuangkan sesuatu, seseorang, pasangan ya Bu Mega saya kira juga begitu. Jadi kacamatanya kacamata real politik kalau menurut saya sih. Oke, Mas Kini juga punya pandangan mengenai hal ini. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa ini adalah sebuah pidato yang sifatnya tanda petik normatif dan ditujukan buat masyarakat dengan isi yang bagus, pesan-pesannya kan memang bisa diambil seperti Bang Dhanil tadi bilang, yang bagus. Tetapi tidak mungkin, sekali lagi saya garis bawahi, saya berani lugas di sini, tidak mungkin siapapun, apakah itu Bu Mega, apakah itu Pak SBY yang disebutkan dengan prihatinnya misalnya gitu, tangan harus gini gitu, apakah kemudian itu misalnya AHY, apakah kemudian itu Pak Jokowi sekalipun, nggak mungkin lepas dari sebuah target subliminal message, pesan halus yang ingin disampaikan dan ada target politiknya pasti, nggak mungkin. Kalau ada yang berani bilang, oh nggak mengarah ke siapa-siapa, artinya orang ini punya kepentingan, udah gitu aja, sesederhana itu udahlah. Kita terbuka aja lah, ini politik. Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Wong saya masih ingat kok, kita pernah kalau Bang Dhanil masih ingat, kita pernah satu forum gini. Sebelah sini saya lupa siapa dulu ya, Adian atau siapa gitu, tembak gitu. Sekarang bisa dengan santun yang menyampaikan segala macam. Ya kepentingan. Oke. Udah letterless saja, langsung lugas saja, kepentingan, karena satu kepentingan sekarang ya jalan akhirnya. Gitu aja. Udahlah, ini semua kan seru gitu ya. Masa lalu yang gelap itu pernah berpasangan gitu ya. Iya. Dan istilahnya kalau kita mau bicara mau dewasa ya, dewasa. Sekali lagi saya garis bawahi, agak susah mendewasakan masyarakat Indonesia sekian banyak. Kenapa? Basisnya kan banyak kan opini. Basisnya bahwa opini itu yang menggerakkan perasaan, yang membuat orang membeli itu, percaya itu kan rasa. Bukan data. Ya akhirnya kalau kita lihat aja di media, sosial media segala macam, orang hantem-hanteman itu juga bahkan nggak pakai data berani ngomong gitu loh. Ya, tapi kalau ditanya, ya memang itu yang terjadi di bawah. Pertanyaannya, elit-elitnya apa yang dilakukan mereka di belakang yang nggak pernah dibuka ke publik. Itu kan pertanyaannya. Nggak ada yang suci. Oke, nah ini juga mungkin terakhir dalam perbincangan ini soal kecurangan juga, apa yang kemudian dilakukan oleh tim yang mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini untuk bisa mengantisipasi hal ini semua? Ya inti yang dari Bu Mega dalam berdemokrasi, kita semua ini eling lah. Ingat ideologi kita Pancasila, landasan hukum kita konstitusional Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya itu harus kita jaga. Itu aja. Mengalir ya, jangan maaf aja nih seperti di Siantar, Pak Ganjar datang karena mau kasih ceramah atau apa, semua balihonya dicopotin. Itu apa? Janganlah begitu ya. Begitu juga beberapa kantor kami, dan saya dapat kabar kawan saya di Maluku, baliho-baliho dirusakin. Apa ini? Janganlah. Atas perintah siapa atau tindakan siapa? Bang Ruh juga dapat info mengenai ya itu ini? Saya bilang, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kita juga tahu kok. Kita tahu, tapi kan nggak enak. Itu yang saya bilang. Saya tidak mau menunjuk hidung orang lain. Lebih baik saya tunjuk hidung saya sendiri. Nggak seperti si Usman. Dia nunjuk hidung orang lain. Saya difitnah, saya ini, saya itu. Ingat, tunjuk hidung kau, apa yang kau lakukan. Kalau nggak semua orang marah kok. Tadi sahabat saya Dani bilang, ini tapi lembaga survei segini-sini. Saya hanya ingin kesaksian. Kalau ditonton Pak SBY, terima kasih. Saya orang tangan kanan beliau, kepercayaannya. Waktu saya pamit, periode pertama Pak Jokowi mau maju, saya ingat sekali. Saya ketemu beliau di lapangan golf. Pak, mohon izin, saya mau jadi tim pendukung Pak Jokowi. Saya ingat itu. Pak Ruhut survei Prabowo tinggi loh. Jokowi cuma 30-an. Saya hanya mengatakan, kata hati saya. Baik. Yang menang Jokowi. Begitu juga sekarang ini, kata hati saya yang menang Ganjar Mahfud MD. Oke, baik. Keyakinan dengan kata hatinya masing-masing. Terakhir juga mungkin penutup dari Bang Dhanil. Silakan Bang Dhanil. Ya, yang jelas kita ingin kompetisi Pilpres 2024 itu adalah menjadi kompetisi yang menggembirakan, riang gembira.
saling saling membantu, saling meninggikan, tidak menghina, mengejek dan sebagainya. Dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita ingin Pilpres 2024 itu tidak menciptakan perpecahan, tapi justru bisa menciptakan persatuan yang semakin kuat. Jadi jangan sampai kompetisi yang harusnya menjadi kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan ini menjadi kompetisi yang membuat kita bercerai-berai, dan itu tidak diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan komitmen Pak Prabowo pada saat ini adalah bagaimana Indonesia jauh lebih baik, lebih maju, meneruskan legasi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Bu Megawati, juga sudah dimulai oleh Pak SBY dan seterusnya. Baik. Jadi mari kita bangun Indonesia lebih maju. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Daniel sudah memberikan pandangannya. Bang Ruhut juga terima kasih, Bang Antoni terima kasih, Mas Kidi juga terima kasih. Yang pasti kita tunggu terus pemirsa, apalagi mulai Senin besok, Senin Selasa 13 dan 14 November ini KPU juga akan menetapkan para capres, cawapres, peserta dari pemilu 2024. Yang pasti kami juga akan terus mengabarkan mengenai hal ini karena kami kabarkan Anda putuskan.